Halo bosku, untuk saat ini yang sedang merawat murai batu muda yang hariannya di rumah gacor, sering bongkar materi, tapi ketika digantang kok malah diam, membisu, matung, sekalipun bunyi nggak mau bongkar materi ya, durasinya pendek, bahkan kebanyakan kasus murai muda ketika digantang lompat ke sana kemari saja nggak mau bunyi. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ya bosku ya? Yang salah apakah burungnya? Apakah rawatan kita? Simak video ini sampai akhir, jangan di skip karena kalau diabaikan ini bisa merusak masa depan murai batu muda kita ya bosku ya, oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan merawat murai batu muda. Kenapa burung murai batu muda atau burung murai batu pastol kita ini ketika di rumah meyakinkan, tetapi pas kita bawa ke lapangan, kita gantang, selalu mengecewakan ya bos ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tergabung berlangganan di Tim Umat, silakan klik gabung berlangganan tombol di bawah ya bos ya, sebelah tombol lonceng. Kalau HP-nya sampean iPhone atau iOS, bisa buka YouTube versi lewat Google Chrome ya bos ya, baru ada muncul tombol berlangganan. Nanti kita akan adakan live sharing khusus mulai malam nanti, oke? Nah, kita lanjut lagi pembahasan tentang burung murai batu muda bosku. Karena banyak teman-teman yang request, Mas, rawatan murai muda agar gampang nampil saat digantang. Oke, kita akan buatkan ya. Di depan kita ini salah satu contoh sampel murai batu muda ternakan kita ring YBBF yang dari Trabuto ya bosku. Ini terpantau kemarin usia 11 bulan sudah kita coba dan hasilnya seperti ini ya bos ya, mau nampil meskipun belum maksimal. Jadi ketika kita rawat murai batu muda itu ada dua hal pokok yang wajib kita selalu ingat-ingat ya bos ya, yaitu tentang tahu diri dan sabar berproses. Karena gak semua murai batu itu langsung nampil ketika masih muda ya bos ya. Semua itu butuh proses. Apakah burung yang nampil muda itu nanti jadi burung yang bagus? Belum tentu juga. Dan apakah burung yang tidak tampil saat dia muda itu burung yang kurang bagus? Enggak tentu juga ya. Malah yang terjadi seringnya banyak burung muda yang sudah nampil itu akhirnya hanya jadi burung rusak karena jokinya kurang memahami beberapa hal berikut. Kita akan kupas tuntas, simak sampai akhir ya bosku. Nah, yang pertama, ketika kita rawat burung muda itu rata-rata kebanyakan kasus kita itu nggak sabaran. Burung di rumah gacor, bongkar materi, gembor-gembor, kita langsung buru-buru bawa ke lapangan, langsung kita belikan tiket dan kita gantang. Alhasil yang terjadi di atas gantangan nggak mau bunyi sama sekali ya bos ya, cuman ngeruji ke sana kemari, cuman matung, nekuk leher, atau bahkan sekalipun bunyi cuman pendek-pendek dan hanya pelan, nggak mau kenceng. Nah, hal ini kalau dibiarkan terus-menerus ini bisa berdampak buruk pada burung murai batu kita ya bos ya. Karena kita main murai muda ke lapangan itu kan tujuannya satu, untuk melatih mental, bukan merusak mental. Jadi ketika burung kita memang belum siap mentalnya ya jangan dipaksa ya bos ya. Bahkan saya pribadi pun sering melakukan membawa burung dari rumah sampai lapangan diablak, nggak dibelikan tiket, dibawa pulang lagi karena mentalnya belum siap. Kita tujuannya melatih ya bos ya. Namanya melatih ya, kalau belum siap kembali lagi dilatih lagi. Jangan kok melatih mentalnya belum siap kita paksa gantang dengan harapan pasti nanti bunyi di atas. Belum tentu ya bos ya. Yang bisa kita dapatkan kalau kita memaksa hal demikian, nanti malah burung kita jadi trauma. Kalau burung muda sudah trauma, itu nanti mood tarungnya jelek dan susah sekali dikondisikan. Apalagi burung ini kan masa depannya masih panjang. Jadi kita wajib bersabar tadi ya bosku ya. Jangan merusak mental burung muda di lapangan, tetapi kita itu melatih mental burung muda di lapangan. Nah, terus kesalahan yang kedua itu sering sekali teman-teman bertanya di kolom komentar, Mas, settingan murai batu muda, Mas, murai batu muda boleh dibom EF, Mas, murai batu muda itu apakah disetut ulet hongkong atau kroto atau cacing atau jangkrik atau kelabang? Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang demikian ya bos ya. Kalau saya pribadi,
ketika kita merawat burung muda, utamanya mempersiapkan untuk lomba, yang jangan lupa dengan tujuan awal kita ini adalah melatih ya. Namanya burung muda itu melatih. Gak usah ngarepin juara segala macam. Kita cukup fokus melatih saja, melatih mental dan fisiknya. Yang namanya melatih itu ya dari dasar ya bos ya. Kalau saya ditanya masalah settingan EF, stud EF, bom EF, atau settingan H-3, H-2, H-1 tentang murai muda, saya jawab simpel ya bos ya. Saya nggak pernah pakai settingan untuk murai batu muda. Kita main murai muda ya cukup pakai settingan harian biasa saja. Mungkin kita cukup mandikan saja lah, mandi sebelum berangkat atau mandinya itu di H-1, tergantung dengan karakter murai batu kita ini, kondisi suhu tubuhnya bagaimana, apakah gampang panasan ataukah burung ini suhu tubuhnya agak minus. Kalau burung suhu tubuhnya agak minus ya mandinya jangan terlalu mepet saat kita mau bawa ke lapangan, takutnya nanti birahinya drop, burung malah stres di perjalanan. Ininya gitu ya bos ya. Kalau misal burung kita itu suhu tubuhnya gampang panas, gampang naik, ya kita bisa mandikan. Misal minggu pagi kita mandikan, minggu sore kita latih bawa ke lapangan. Jadi burung ketika sampai lapangan ini nggak over suhu tubuh, nggak mangap saja. Kalau di lapangan kan banyak tuh kasus burung di rumah gacor, bongkar-bongkar materi segala macam, sampai lapangan mangap padahal belum digantang ya bos ya. Nah itu bisa jadi karena kita mandinya tadi kurang tepat, belum kita mandikan dari rumah, padahal burung kita karakternya gampang naik suhu tubuhnya, apalagi saat panik ya bos ya. Ingat, saat burung panik itu burung cenderung lebih gampang naik suhu tubuhnya. Kalau burung kita karakternya gampang naik suhu tubuh ya wajib kita mandikan sebelum berangkat ke lapangan. Begitupun sebaliknya, kalau burung kita itu minus suhu tubuh, sebisa mungkin jangan terlalu mepet mandinya. Ditakutkan nanti birahinya drop ketika kita mandikan mepet. Sampai lapangan burung nggak punya birahi, kedenger lawan banyak kiri kanan ya malah stres, burungnya kena mental lagi ya bos. Ya itu yang repot. Jadi kalau masalah EF itu nggak usah ditambah EF aneh-aneh, karena kita cari dasaran burung kita. Kita memahami dulu karakter burung kita ini mintanya gimana. Yang penting kita itu cari tahu suhu tubuh burung kita itu nyamannya bagaimana ya bos ya. Jangan buru-buru naikin porsi EF, karena kalau kita buru-buru menaikkan porsi EF nanti kita nggak tahu karakter burung kita standarnya itu nyamannya, dia itu mandinya itu kurang berapa jam, kurang berapa hari dari dia main, itu kita nggak tahu ya bos ya. Karena saat kita naikkan porsi EF itu sedikit banyak pasti mempengaruhi suhu tubuhnya, terus membuikin burung kita ini birahinya jadi nggak stabil, karena burung mendapat lonjakan asupan protein, nutrisi dan segala macamnya dalam jumlah banyak. Selanjutnya adalah kesalahan yang ketiga, burung terlalu sering di track karena kita penasaran. Ini normal ya bos ya, sebagai orang yang merawat murai batu muda biasanya kita itu kepo, penasaran. Dengar burung gacor sedikit langsung di track, dengar burung nembak dikit langsung di track, karena kita kepo materinya apa sih yang keluar, nanti emosinya bagaimana. Nah meskipun sebetulnya hal ini itu bagus untuk menstimulasi mental murai batu muda kita supaya terlatih ketemu lawan, tetapi kalau kita lakukan terlalu sering ini juga berdampak buruk ya bos ya. Justru burung-burung seperti ini nanti sisi agresivitasnya berkurang ya bos ya. Burung jenuh lah terlalu sering ketemu lawan. Misal 2 hari sekali kita track itu lama-lama burung jenuh. Alhasil saat kita gantang burung terlihat acuh tak acuh, nggak begitu respon karena sudah terlalu keseringan ketemu lawan ya bos ya. Apalagi yang ditakutkan pada saat kita track mungkin terlalu keseringan, burung nggak ada waktu istirahat, dan mungkin pada saat itu burung kondisinya lagi nggak fit, itu mentalnya bisa berdampak bos ya. Alhasil burung jadi minder lah saat ketemu lawan, nggak mau narung, nggak mau bunyi. Nah itu repot. Kalau dibiarkan terus menerus ya nanti malah burung kita faktornya jadi kurang bagus ya bos ya. Nah terus selanjutnya ini yang paling sering terjadi, kesalahan yang nomor 4 adalah kita itu terlalu terlalu mengikuti rawatan murai batu orang lain, padahal karakter murai batu kita dengan murai batu orang lain itu sangat bertolak belakang, sangat berbeda jauh. Mungkin sampai habis nonton konten burung muda harus dikasih EF banyak supaya birahinya cepat stabil, jangkriknya 15, 20, 30. Nah, sedangkan mungkin burung beliau ini yang bikin konten karakter burungnya memang metabolismenya cepat, butuh asupan banyak karena aktivitasnya juga banyak, mungkin di umbar dan di sauna.
Sedangkan burung sampean itu murai batunya metabolisme lambat, dijemur jarang, mandinya keseringan, dikasih jangkrik 15-20 ya gak bakal ketemu titik enaknya burung kita ya bos ya. Apalagi kalau kita habis nonton video burung muda juara dapat motor, rawatannya jangkriknya 15 harian full umbaran, kita ngikutin ya gak bakal sama juga hasilnya, karena burung kita karakternya berbeda ya bos. Makanya di awal tadi pentingnya kita memahami dasaran burung kita karakternya bagaimana, kan seperti itu. Kita nggak usah buru-buru naikin porsi EF, kita nggak usah buru-buru setting sana sini. Yang penting kita pahami karakter suhu tubuh burung kita dulu, mintanya nyamannya itu segimana. Kalau kita terlalu ngikutin rawatan A, rawatan B, tiap minggu diubah, burung malah lama mapannya ya bos ya. Burung mungkin adaptasi selama 5 hari, hari ke-6 mulai terbiasa, kita ganti lagi rawatan baru. Adaptasi lagi 5 hari, hari ke-6 mulai terbiasa, diganti lagi rawatan baru. Alhasil burung malah nggak mapan-mapan dengan pola rawatan yang kita berikan. Makanya kalau saya ditanya, Mas, untuk pola rawatan baru itu maksimal berapa minggu? Kalau saya jawab, biasanya burung muda itu rata-rata itu antara 2-3 minggu proses adaptasi rawatan yang kita berikan. Nah di minggu keempat itu baru mulai dia nyaman dengan pola rawatan yang kita berikan. Bayangkan kalau misal kita tiap minggu ganti rawatan, burung kita akan stres sendiri dengan apa yang kita lakukan ya bos ya. Burung nggak mapan-mapan, jokinya pun makin puyeng karena burungnya nggak mau gacor, nggak mau respon ketika digantang, banyak ngembang bulunya, repot lah pokoknya. Jadi jangan terlalu sering gonta-ganti rawatan untuk burung murai batu muda ya bosku ya. Nah selanjutnya kesalahan nomor 5, kita terlalu bersemangat melatih burung muda kita ya bos ya. Padahal kita sudah sebutkan di awal tadi bahwa kita harus tahu diri juga, burung muda itu dilatih bukan dirusak ya bos. Nah ini maksudnya gini ya, rata-rata ketika kita ngomongin burung muda terus saya saranin, Mas, sampean fokus latih fisik dan mentalnya. Lah fisik ini yang bikin mengakibatkan mental rusak, itu sering kali terjadi ya bos ya. Jadi ketika kita misal ngomongin latih fisik itu kan pikiran utama kita latihan umbar kepar. Apakah boleh burung muda diumbar kepar? Boleh ya bos ya. Boleh burung muda itu diumbar kepar, tetapi harus bertahap. Apalagi kalau murai batu muda kita ini belum terbiasa dikepar, ya wajib kita ajari dulu pelan-pelan. 5 kali bolak-balik istirahat, 10 kali bolak-balik istirahat. Jangan kok burung masuk umbaran saja belum pernah, sekali masuk umbaran dikepar 100 kali bolak-balik, itu pasti burungnya langsung stres, turun sayap ya bos ya. Dan kalau itu dilanjutkan terus-menerus nggak bakal ketemu titik birahinya, pasti susah birahinya untuk dapat ya, karena burung mentalnya terkendala tadi, ada sakit psikologi lah intinya seperti itu ya, karena burung tertekan tadi. Jadi kita melatih fisik burung muda ini juga harus bertahap, nggak boleh ngawur langsung ekstrim, itu nggak boleh. Itu namanya bukan melatih ya bos ya, bikin burung stres itu namanya. Nah kalau saya ditanya, kalau burung muda itu biasanya kalau saya pribadi, kalau burung kita itu giras, nggak usah buru-buru dikepar, biarkan dia nyaman terbang di kandang umbaran tersebut. Kalau memang sudah nyaman dan terpantau jarang terbang, baru kita kepar pelan-pelan. Kecuali burungnya agak jinak, nah itu bolehlah kita, kalau burungnya sudah terpantau nyaman di umbaran, kita latih umbar kepar itu boleh. Tetapi kalau untuk burung giras saya kurang menyarankan langsung dikepar, karena tadi burung giras lebih beresiko dia itu drop mentalnya, karena masih takut orang, ditambah digeber sana sini makin takut ya. Nanti kalau burung di dalam kerodong gacor bongkar materi, kita buka kerodong lihat orang takut, kok leher nggak mau bunyi. Apalagi saat di lapangan itu kan juga banyak orang ya. Gimana ceritanya burung kita bagus, materinya mewah, campur-campur, sambung-sambung, roll tembak full speed, tetapi ketika lihat orang takut gak mau bunyi, kan percuma juga kita rawat ya bos ya. Jadi hal ini yang paling sering terjadi ya. Jadi tolong diperhatikan ketika kita merawat burung murai muda itu fokusnya adalah melatih, bukan merusak. Karena dalam proses latihan nanti ketika kita sudah melatih dengan sabar, ini lama-kelamaan kita sendiri akan memahami dengan alami ya bos ya, karakter burung kita ini mintanya bagaimana, harus diapain. Nah ketika kita sudah latih secara betul, secara sabar, secara berprogres ya bos ya, pelan-pelan,
sambil kita menyelam memahami karakter murai batu kita, nanti pasti suatu saat ketika burung kita sudah siap, burung itu lebih cenderung stabil dan kita sudah hafal dengan kemauan burung kita. Enak nyetingnya, enak pengondisiannya. Jadi masalah birai emosi itu enteng ya bos ya, nggak mumet sampai nanti dewasanya. Apalagi kalau sampean beli trotolannya itu sudah mahal harganya, kan eman-eman kalau jadi burung rusak. Karena banyak kasus burung terahnya bagus, trotolannya mahal, saat muda itu sudah prospeknya bagus, tetapi saat dewasa jadi burung rusak karena jokinya nggak sabaran dan tidak mau melewati fase melatih dengan proses bertahap tadi ya bos ya. Pengennya instan, yang pertama kali nampil itu apakah jaminan bagus? Belum tentu ya bos ya. Yang terjadi malah yang sering pertama kali nampil itu jadi burung rusak kalau jokinya nggak sabaran dan nggak telaten. Oke, mungkin kalau ada ditanyakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak video ini sampai akhir. Untuk teman-teman yang telah tergabung di tim Mumet, terima kasih. Yang belum tergabung silahkan klik gabung berlangganan ya bosku ya. Saya Raja Masteran dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.